Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Berndo TVRI Bengkulu untuk hari ini tentunya, dan tema kita masih mengenai pengelolaan hutan dan juga lahan bersama dengan dua orang narasumber. Yang pertama ada Bapak Yordani selaku polisi hutan dari Dinas LHK Provinsi Bengkulu, dan juga ada Bang Rifki Zulhendri selaku pelestari mangrove. Nah, kita kembali ke Bang Rifki dulu nih selaku pelestari mangrove sendiri. Nah, untuk pelestarian mangrove di Kota Bengkulu, kita kembali berbicara tadi bahwa sudah ada yang namanya penanaman, perawatan dan lain sebagainya nih. Nah, untuk Bang Rifki sendiri, untuk kawasan yang ada di Kota Bengkulu yang perlu ditanami mangrove ini kawasan yang mana nih Bang? Selain dari Pulau Bain mungkin. Ya. Yang pertama di Jenggalu masih luas. Jenggalu. Okay. Itu masih sedikit untuk proses penanamannya atau seperti apa? Kalau dari 2021 yang pernah kita kerjakan itu hampir 6 hektar. Sudah tertanam. Nah, tumbuh semua itu? Kalau yang 6 hektar itu tumbuh semua. Oh, tumbuh semua. Jadi kalau berbicara masalah tumbuh itu beda lagi. Kalau 6 hektar sudah ada bibitnya itu. Nah, masih ada kurang lebih sekitar 14 hektar. Oh, masih ada yang belum tertanam. Ya, tapi dilihat pas surut. Nah, terkadang di saat survei kecil ruang tempat penanaman karena pasang, nggak nampak daratan. Jadi ketika surut itu luas. Oh, gitu. Artinya selain di Pulau Bai, itu di Jenggalu, di Sungai Hitam, itu masih layak untuk ditanamkan mangrove. Oke, berarti masih perlu banyak penanaman mangrove? Masih. Oke, baik. Nah, untuk penanaman yang dilakukan, ada kendala nggak sih? Misalnya akan dilakukan penanaman mangrove ini sendiri. Ada kendala nggak sih selama penanaman ini sendiri atau seperti apa? Nggak, kalau mangrove ini menjadi sebuah isu seksi sekarang itu. Jadi isu seksi yang dimaksudkan? Ya, isu seksi itu banyak orang pengen melakukan kegiatan penanaman. Dari contoh penanaman aja. Baik dari komunitas, dari pemerintah, dari kelompok-kelompok, swasta, perusahaan, itu semuanya menanam mangrove. Nah, artinya kalau secara penanaman itu sudah sangat banyak. Yang masih sangat sedikit itu perawatan. Perawatan ya. Dan juga dilihat terus aja tentunya untuk perawatannya sendiri ya. Ini tumbuh atau enggak atau seperti apa ya kan. Nah, itu udah diedukasikan enggak sih ke masyarakat hal tersebut? Makanya yang kita sampaikan itu, kalau kita sebatas sosialisasi, kita edukasikan melalui kampanye, yakinlah enggak akan jadi. Butuh formula. Formulanya lah sekolah konservasi mangrove. Nah, mungkin seperti ini Bang Rifki mungkin. Kalau semisalnya nih ada pemerintah atau komunitas yang ingin menanam mangrove, mungkin dari komunitas mangrove sendiri mungkin bisa memberitahukan mereka tentunya selain dari menanam, mereka juga harus merawat nih. Itu seperti apa? Betul. Yang pertama, agar orang itu suka menanam mangrove, kita memberikan bibit gratis. Tapi tidak banyak dan bersurat ke lembaga kita. Nah, kita kan juga tergabung dalam KKMD. Yang SK-nya Pak Gubernur, KKMD itu kelompok kerja mangrove daerah. Salah satu kegiatannya itu melalui BPDAS ada program namanya KBR. KBR itu menyediakan tahun ini kita 40.000 bibit mangrove. 40.000 bibit mangrove. Itu yang kita bagikan gratis sesuai, tapi dengan ada catatan-catatan, misalnya syarat-syarat kayak gitu. Nah, itu bisa. Jadi kita menyiapkan 40.000 bibit mangrove yang siap siapapun mengambil dengan catatan ditanam. Nah, paling untuk mempertegas biar tumbuh itu yang mau ambil mungkin ada syaratnya harus monitoring 3 bulan gitu. Oh, ada syaratnya monitoring. Itu belum ada, tapi belum ada. Rencana kita agar mangrove ini betul. Oh, baik, selama ini berarti belum ada untuk misalnya dikasih bibit, nggak ada dari pihak konservasi untuk monitoring seperti itu, belum, hanya dikasih saja. Berarti kedepannya akan ada itu. Ya, kalau untuk bibit yang kita kasih bantuan itu belum ada. Tapi kalau kita sebagai orang konservasi itu sudah dikerjakan tahun-tahun sebelumnya. Baik. Sehingga kita punya taman yang sudah kita bisa lihat ketinggian 6 meter, 7 meter. Baik. Nah, kan banyak nih juga yang tadi dibilang pemerintah, komunitas, lain sebagainya menanam mangrove ini sendiri kan. Pihak konservasi dari Bang Rifki sendiri pernah melihat nggak sih setelah ditanam hal tersebut, pernah dicek nggak sih itu hidup atau mati atau seperti apa? Oleh yang menanam? Iya. Enggak. Oh, enggak ya? Yang mengecek pasti kami. Oh, yang mengecek dari komunitas? Dari kami, komunitas. Kalau dari yang menanam nggak ada kecekan sama sekali? Sepenglihatan saya selama main mangrove tahun 2007, belum. Berarti kurang pengetahuan mereka dong?
mungkin dari sisi anggaran juga, karena monitoring butuh anggaran. Oke, baik. Ketika kita berbicara masalah kedinasan, bergerak ke lapangan kan butuh anggaran. Iya. Beda kalau kami orang lapangan. Iya. Ada nggak ada uang ya kami berangkat. Iya, Yang penting iya. ada minuman, makanan dan macam. Iya, iya, iya. Oke, jadi itu termasuk kendala lagi ya, kayak kendala lagi. Kalau udah masalah anggaran, tentunya kita sudah berbicara mengenai yang namanya ya hal yang sensitif juga tentunya. Oke. Nah, kita kembali ke Pak Yurdani selaku Polisi Hutan juga Dinas LHK Provinsi Bengkulu nih ya kan. Tadi kendalanya mengenai yang namanya anggaran juga, fasilitas dan juga sarana tentang hal ini. Tapi selama bertahun-tahun ini sudah ada ajuan belum sih Pak untuk ke hal tersebut, tentunya untuk memaksimalkan tupoksi dari Polisi Hutan ini sendiri? Kalau upaya untuk memaksimalkan tupoksi terus kita laksanakan. Oke. Nah, namun kalau untuk bayar sarana dan prasarana tadi, jadi dulu kita sebelum ada KPHL ini kita ada namanya Dinas Kabupaten Kota. Jadi kita terpisah tersendiri dengan Dinas LHK Provinsi. Sekarang kalau KPH ini kan di bawah naungan Dinas LHK semua. Nah, dulu itu kita punya dana DAK. Dana DAK dari kementerian itu kita memang khusus untuk itu. Nah, di situ ada pembelian untuk salpras, sarana dan prasarana, baik itu fasilitas pakaian, terus kendaraan, terus senjata, semuanya difasilitasi di situ. Kemudian dana patroli dan dana operasional operasi gabungan semuanya ada di situ. Bahkan dana penyidikan juga ada di situ. Ya. Nah, setelah kita dikembalikan ditarik semua ke provinsi, ini tidak ada KPH itu nol anggaran dalam pengamanan. Oke, baik. Nol anggaran. Berarti kegiatan tersebut terstop atau seperti apa? Sebagian. Oke. Bagi mereka yang masih menjiwai tupoksi, ini tetap dilaksanakan. Kebetulan saya di Bukit Daun, karena sangat menjiwai dan saya sangat senang memperhatikan hutan, saya senang untuk bermasyarakat. Jadi saya selaku saya senior polisi kehutanan, saya selalu di Bukit Daun maupun di dinas itu saya selalu memotivasi kawan-kawan bahwa kita melaksanakan tugas ini, kita hanya jangan terpaku dengan anggaran. Ya. Kalau kita berpaku dengan anggaran, berarti kita melaksanakan itu berdasarkan anggaran, bukan berdasarkan keinginan kita dan bukan berdasarkan karena kita bahwa betul-betul memperhatikan hutan. Nah, karena kenapa? Kita kan sudah digaji oleh pemerintah, kita tetap melaksanakan itu. Makanya saya bilang tadi, dari 2016 kita ditarik ke provinsi, nol anggaran sama sekali, fasilitas tidak ada. Bahkan seluruh fasilitas yang ada dana DAK dulu kita ditarik ke provinsi, itu diambil oleh kabupaten semua, kabupaten masing-masing. Jadi kita tidak ada sisa lagi. Kendaraan roda 2 tidak ada, kendaraan roda 4 tidak ada, semuanya ditarik ke kabupaten. Dan itu digunakan bukan untuk tugasnya untuk pengamanan hutan. Oke, baik. Padahal itu dengan pengamanan hutan. Nah, kami selaku... Bentar dulu Pak, kita akan jeda iklan dulu, nanti kita lanjutkan kembali tentunya. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Berdua TVRI Bengkulu.